Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dan video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2024. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 19. Berikut adalah contoh penerapan hambatan perdagangan internasional, kecuali. Oke, kita coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A. Pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan mobil dalam negeri supaya harganya bisa bersaing dengan mobil asing. Kata kuncinya di sini adalah memberikan subsidi, di mana kalau misalnya pemerintah memberikan subsidi ke industri dalam negeri, maka tujuannya adalah supaya masyarakat itu akan lebih tertarik ya untuk membeli mobil yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Karena otomatis harga jualnya itu pasti lebih rendah karena biaya produksinya mendapatkan subsidi. Ini merupakan salah satu upaya untuk menghambat supaya masyarakat di negara tersebut itu tidak hanya membeli mobil yang diproduksi oleh negara asing. Berarti yang A ini termasuk salah satu bentuk hambatan. Kemudian yang B, adanya standar makanan yang layak diimpor hanya sudah lolos uji pangan organik. Nah, ini jelas merupakan salah satu hambatan ya. Karena untuk setiap produk yang diimpor itu harus telah lolos dari uji pangan organik. Kemudian C, setiap handphone yang masuk ke negara tersebut dikenakan pajak 25%. Nah, kalau dikenakan pajak, ini udah jelas ya sebagai salah satu bentuk hambatan terhadap produk impor. Kemudian yang D, pemerintah membuka free trade area bersama negara-negara lain. Ya, free trade area ini merupakan suatu konsep di mana suatu negara itu bekerja sama dengan negara-negara lainnya untuk memperlancar perdagangan internasional. Ya. Jadi dalam hal ini, antara negara-negara yang saling bekerja sama atau dalam wilayah free trade area tersebut, itu mereka dapat dengan mudah untuk ekspor dan impor. Ya. Tanpa adanya hambatan mulai dari segi mungkin pengenaan pajak ataupun dari segi sejumlah uji lainnya. Misalkan di kasus di opsi yang B itu kan harus lolos uji pangan organik. Nah, kalau yang di feeder area, produk tersebut tidak harus melalui uji pangan tersebut. Jadi bisa langsung dengan bebas masuk keluar dalam suatu negara. Berarti yang D ini bukan termasuk hambatan. Dia justru akan memperlancar perdagangan internasional. Kemudian yang E, sepeda motor yang masuk ke Indonesia hanya dibatasi 100.000 unit per tahun. Nah, ini bentuk hambatan dengan cara membatasi kuantitas yang dapat diimpor. Oke, berarti jawaban tepat untuk soal nomor 19 adalah yang D, yaitu yang feeder area. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 19. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.